I got so much motherfucking design on right now. Break it down. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada arteri. Tekanan dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang dapat mengakibatkan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian mortalitas. Fisiologi terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzim yang memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial dengan insiden 80-95%, di mana pada hipertensi jenis ini tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, terdapat pula hipertensi sekunder akibat adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasari seperti stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, pheochromocytoma, hyperaldosteronisme, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi antara lain faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi stres, obesitas, dan nutrisi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi harus diwaspadai karena umumnya pada penderita hipertensi tidak merasakan adanya gejala. Namun, secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Jika hipertensi sudah pada level yang berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala antara lain sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur, yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Terkadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut ensefalopati hipertensif yang harus segera mendapatkan penanganan. Orang dewasa harus memeriksakan tekanan darah setidaknya sekali dalam 5 tahun. Terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi adalah pengobatan yang menggunakan obat antihipertensi, diuretik, penyekat beta, penghambat enzim konversi angiotensin, penghambat reseptor angiotensin, dan antagonis kalsium dianggap sebagai obat antihipertensi utama. Non-farmakologi. Terapi non-farmakologi adalah pengobatan tanpa obat bagi penderita hipertensi. Di antaranya dilakukan dengan cara diet sehat. Diet adalah perencanaan makan sesuai dengan aturan yang benar. Diet yang benar yaitu tetap mengkonsumsi makanan dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi asupan garam. Cara mencegah hipertensi. 1. Konsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya akan serat seperti roti, gandum, dan beras merah. 2. Kurangi mengonsumsi garam di makanan. Usahakan untuk makan kurang dari 6 gram garam per hari, yaitu sekitar 1 sendok teh. 3. Mengurangi berat badan, karena ketika memiliki berat badan yang berlebih akan membuat jantung bekerja lebih berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 4. Berolahraga. 5. Tahap relaksasi seperti yoga, meditasi, dan terapi perilaku kognitif. 6. Tidak mengonsumsi minuman keras. 7. Tidak merokok. 8. Mengurangi mengonsumsi kafein seperti kopi. Buat teman-teman
SMK atau yang ingin berkuliah dan bingung kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, universitas yang sudah terakreditasi B, dan Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian dengan program studi Agribisnis, Fakultas Hukum dengan prodi Hukum, Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Elektroteknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra dengan prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.